Jadi kita bahas dulu yang sudah diusulkan, topik yang sudah diusulkan. Jadi sebelumnya itu apa? Jadi sebelumnya itu udah pernah dicari beberapa topik gitu ya. Nah, jadi ini beberapa topik yang udah mau diangkat tapi belum ditentukan secara keseluruhan gitu. Mungkin Ridho bisa tulis apa aja tuh? Ya, ada yang sudah diusulkan itu ada sistem forum, kemudian ada sistem kontrol mesin otak. Kemudian kayaknya ada 3 ini yang dari kita bahas. Ini apa itu yang paling kita pernah bahas yang mau dipakai. Nah, sekarang mungkin masing-masing kayak milih dah yang mana mau digunain gitu sebagai topik utama. Bisa dijelasin dulu dari yang... Oh ya, mungkin dijelasin dulu ya. Kemarin siapa? Yotis. Ya boleh dijelasin. Jadi yang pertama itu ini usulan dari saya, itu sistem forum mahasiswa ke universitas. Jadi sistem ini seperti wadah untuk mahasiswa. Jadi mahasiswanya itu nanti bisa login menggunakan email Unsri. Jadi mahasiswa itu jadi lebih interaktif ke pihak universitasnya langsung. Jadi misalnya dari ada segi pengaduan mahasiswa gitu, dari ada bimbingan. Jadi setiap di sistemnya itu ada forum masing-masing gitu. Jadi banyak forum. Ada forum mahasiswa ke universitas langsung, ada mahasiswa ke mahasiswa, ada mahasiswa ke jurusan kayak gitu. Jadi banyak forum kayak gitu untuk kayak berdiskusi secara langsung gitu, langsung ke pihak universitasnya gitu. Mungkin sejauh itu sih. Yang kalau yang berarti yang ini cuma dari mahasiswa ke universitas, dari mahasiswa ke mahasiswanya juga ada. Jadi kayak apa tuh mahasiswa ke universitas keseluruhan gitu kan. Dari universitas itu kan kayak ada admin, ada universitas dan ormawa. Boleh itu. Biar lebih ini ya. Biar lebih keseluruhan. Tapi kan ada itu apa? TPM itu mungkin TPM ini. Tapi itu kan kayak cuma ini loh apa? Perwakilan, mewakili kan. Nah, kalau yang sistem ini kayak satu mahasiswa tuh kayak bisa nyampein langsung gitu. Kayak itu. Jadi mahasiswa itu cuma bisa nyampein, terus yang dari admin atau segala macam yang punya sistem ini bisa bisa nyampein langsung ke orang yang terkait gitu misalnya. Itu sih. Jadi kayak wadah forum mahasiswa gitu. Yang kedua ada sistem kontrol online. Ini kemarin dari siapa? Dari Fahmi. Dari saya. Rafi. Ya,
silakan Raffi. Boleh di Raffi. ya Raffi. Ya, jadi sederhananya gunanya itu untuk orang. Jadi mesin-mesin yang dipakai untuk produksi bisa diawasi dan dikontrol oleh pegawai itu secara online. Jadi kita tidak harus ada di tempat untuk menjalankan semua itu. Oke, itu sih sederhananya. Cuman itu tujuannya. Ya, jadi variabel report dari mesin itu bisa dikirim secara online. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga ini dari siapa boleh dijelaskan? Dari aku tuh. Raihan. Iya, dari Pahir. Silakan, Mas. Jadi kalau yang sistem cari tutor itu kalau tujuannya untuk kayak siswa-siswa SMA gitu kan, yang kayak untuk biasanya kan suka ada les privat gitu. Jadi untuk nyari-nyari tutor untuk les privat, untuk lebih mudah mencarikan tutornya itu kita menyediakan sistemnya gitu. Oh, jadi kayak Gojek. Ya kayak Gojek tapi kayak nggak cuman sekali gitu. Bisa berapa kali pertemuan gitu. Ya kayak ada kontraknya. Oh, jadi ada schedule-nya itu ya. Jadi nanti kan ada tutor-tutornya gitu. Nanti ada skill-nya apa aja gitu. Bisa untuk pelajaran apa aja. Kuiper ya, mirip Kuiper gitu ya. Kuiper kayak gimana ya? Kuiper itu kayak yang itu loh, kayak sistem belajar tutor juga itu, tapi udah disediai dari pihak Kuipernya. Kayaknya video gitu ya. Cuman kalau yang ini datang langsung gitu. Oh. Saya kan banyak orang-orang yang kurang paham kalau lewat video. Lebih enak langsung gitu. Les private gitu ya. Iya. Oh ya, kayak LinkedIn-nya gitu. Nah, iya betul. LinkedIn. Ini ada satu lagi juga dari Guntara. Oke. Jadi aku punya usulan untuk proyeknya itu namanya Numpang Dong. Jadi Numpang Dong ini kita tuh sebagai jasa, tempat jasa di mana uang-uang yang nak berpergian jauh itu bisa masukkan datanya ke situ. Selamat sore. Sore Pak. Sore Pak. Oke. Ada pertanyaan buat saya? Mungkin belum Pak, soalnya kami masih membahas kayak topik yang udah diusulkan masing-masing ya Pak ya. Terus mau deskripsikan. Mau mana yang mau dipakai nanti. Oke. Boleh saya tahu kalian ini nanti sistemnya apa? Kalian ini mau merasakan sebagai in-house software developer atau software house? Atau kalian kira-kira? Coba kalian pikirkan, itu salah satu yang coba kalian pikirkan. Kan di contoh di buku itu dia itu adalah in-house software developer. Ya, jadi serah kalian pikirkan itu. Kalau kalian bikin software untuk perusahaan, jangan lupa kalian itu bikin nama perusahaan kalian dan juga nama klien kalian, juga mungkin kalau bisa kasih alamat dan nomor telepon dan lain-lain lagi seperti itu. Oke? Ya. Baik. Ini kalian ngerekam nggak pakai OBS atau apa gitu? Direkam pakai OBS Pak. Oke. Ada pertanyaan buat saya? Mungkin sejauh ini belum ada ya. Yang lain gimana? Belum. Masih belum ada. Tolong ketika kalian rapat ini tolong nyalakan aja mic kalian itu biar aja agak ribut. Memang mesti begitu. Iya Pak. Oke. Baik, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan saya ke grup lain ya. Tolong kalau kalian ada pertanyaan cari aku di room lain ini. Ya, makasih Pak. Belum ada Pak. Oke, selamat. Sorry Pak. Ya, lanjut Pi.
Baik, Pak. Ini Jadi aku tuh mirip kayak apa ya? Kayak Gojek lah atau Grab. Baik, Pak. Halo. Baik, Pak. ya lanjut. Nah, jadi kan numpang dong ini sama sistemnya kayak Gojek ataupun Grab. Tapi untuk numpang dong ini dia yang berpergian jauh. Jadi kan biasanya kita kalau berpergian jauh itu misalnya kayak Raffi nih. Ya. Terus Nah, nih. pergi dari Bangka ke Palembang misalnya. Dia bawa mobil. Nah, di mobil itu dia dewean kayak itu. Kalau dewean kan bahan bakarnya sama baik gitu. Nah, jadi dia bisa nyari wong siapa yang nak ikut dia gitu. Di aplikasi ini. Jadi dia tidak rugi kayak itu. Ruginya. Jadi sistemnya tuh apa aja? Ya, hilang. Tapi kalau kayak gitu random orangnya Mi. Apa? Iya. Bukannya Jadi siapa bayang? tingkat keselamatannya jadi Iya benar Des. Itulah yang paling ditakutkan kalau ada wong-wong yang kayak begal gitu. Iya, jadi kan kayak numpang nih. Wah, sendiri nih gitu kan. Ya, mungkin bisa verifikasi pakai KTP ya. Iya. Mungkin ya. SKCK kayak itu. Kita buat kayak kita pesan klien. Benar. Tapi memang kalau berpergian jauh kan ngeri juga sih kalau memang tidak verifikasi. Tapi mungkin bisa ke ini nggak sih, transportasi berat kayak bus gitu? Tidak, Des. Ini khusus untuk wong apa ya kayak memang berpergian tapi dia dewean. Wah itu. Iya benar. Tadi Dewean atau berdua kayak itu, tapi masih ada yang kosong kursinya. oke. Tadi Raf mau nanya Memang. tadi, cuman. Ya, Itu khusus untuk berpergian jauh aja Mi. boleh berpergian, boleh dekat sih. Tapi lebih dimaksud ke untuk yang jauh gitu ya. Iya benar. Karena kalau dekat itu kompetitornya udah sama kayak ini, kayak Gojek kayak itu. Oh iya. Mungkin kayak itulah. Lebih ke ini, ke jauh. Dekat juga bisa kalau dekat. Mungkin itu. Oke, itu tadi 1, 2, 3, 4. Ada lagi satu lagi. Sudah cukup 4, sudah cukup pusing milihnya. Atau ini kita ambil 4 ya? Kita tadi disuruh, Bapak kan ada 2 pilihan tuh. Iya enggak sih? Iya ada 2 pilihan. Sama software house. Software house. perbedaannya apa tadi? Kalau in-house apa, software house apa? Mungkin ada yang ini tadi lebih paham gitu. Terus kalau kayak sistem ini, sistem forum mahasiswa sama sistem kontrol mesin ini termasuk kayak mesin kayak itu tidak sih? Itu yang buatin. Tapi kalau kayak cari tutor sama numpang dong, itu kayak ibaratnya kita buat perusahaan kayak itu. Oh iya, tadi Kayaknya yang software house 1, tadi yang 2 tuh software house, yang 3, 4 in-house software. Iya kan? Apa? Aja in-house itu kita buat perusahaannya. Benar-benar buat perusahaan gitu. Iya, kayak Gojek gitu. Benar. Apa? Kayak Ruang Guru. Kalau in-house itu bukannya apa? In kan? In.
Jadi di dalam itunya itu kan departemen IT-nya sendiri tuh itu gimana? Oke. Iya. Iya Berarti benar. tinggal nentuin topik dulu, berarti kita baru tahu in-house atau software. Ya enggak? Iya benar, Iya. Dis. Nah, jadi bagaimana ini? Atau ada tambahan lagi dah ini topiknya? Sepertinya kita pilih dari 4 ini aja. Oke. 4 ya. Itu. Jadi gimana nih sistemnya? Tapi kalau menurutku kalau kita yang in-house kayak cari tutor sama numpang dong, kita yang memang benar-benar mikirin ini sih, mikirin konsep bisnisnya gitu. Tapi kalau Iya. kita kayak software house, kita tinggal nyesuaiin dari klien kita gitu. Tapi masalahnya kalau software house kita nggak mikirkan tetap sama sih kan kita juga mikir. Kita ya. Iya benar. Kalau ekosistem itu kan kayak kita nggak tahu tuh ininya apa, arahnya itunya tuh. Nah, tapi kalau yang itu kita yang lebih mikir ke dari awalnya, benar sih. Iya. Iya benar. Jadi Software house itu contohnya apa sih? Software house Contohnya apa? contohnya paling yang digital kreatif itu salah. Iya benar. Jadi kita kasih itu perusahaan yang buat di apps untuk perusahaan lain. Jadi kalau in-house tuh Ngerti. dia yang buat gitu, dia yang dewek buat. kan, in-house-nya dewek. Jadi Cak, untuk Orang dalam. fitur Cak itu ya. Benar-benar. Cak Gojek kan punya dia dewek kan yang buat Gojeknya. Iya benar dong. Ini harus pilih satu ya berarti ya. Kalau mau gabung gimana tuh? Kan itu kayak bertolak belakangnya loh 1, 2, 3. Iya tadi kan ini dia. Lagi disuruh buat role play-nya kan. Iya. Emang role-play-nya berdasarkan project ini? Iya kan? Iya. Kayaknya Klien Bapak tadi minta itu tadi? Hah? Yang kata Bapak tadi kan agak ntar Bapak jadi peran klien. sebagai klien tuh. Oh, mungkin dari sistem ini ya, Bapak itu minta ini gitu ya? Iya. Oh, oke. Minta ada yang diubah kayaknya. Jadi kayak mana ini? Yang mana yang pengen diangkat nih? Apa itu topiknya? Ya, voting aja. Voting. Software house beda. Nomor 3 beda, cari tutor. Bebas sih mau yang mana? Boleh. Penting kan? Kalau Boleh kata aku sih kita ikutin prinsip bapaknya aja kan katanya. Kita tuh harus cari yang paling mudah aja dulu. Kayaknya nggak kedengeran. Besaran dikit tuh suaranya dong. Ya kita pilih yang jangan yang terlalu sulit lah istilahnya tuh katanya tuh. Pilih yang bisa kita selesain aja. Kayaknya kalau cerita Kita selesaiin nggak terlalu lama maksudnya. Oh. Yang agak enak sih satu tuh. cuma kayak apa? Misal website ya. Misal website terus ada forum kayak ruang chat gitu loh sih. Itu sih kalau yang aku tuh. Kayak Kaskus. Untuk bikin tampilannya maksudnya. Ya kayak interface-nya doang kan antar ada interface-nya katanya Bapak. Tapi nomor 2 tuh juga boleh. 1, 2. Kita Iya. buat kayak software house. Nomor 2 sulitnya kita interface-nya nanti kayak mana? Terus mesinnya tuh mesin apa aja? Pengontrolnya itu ya. Nah itu. Mesinnya kan mesin custom kan biasanya kalau lah sekarang. Terus ada Iya sih. pendaftarannya dulu juga. Terus parameter kenapa gitu? Bensinnya. Mesin yang kemarin itu. Kalau ada kerusakan gitu, partnya. Iya, variabelnya apa tapi kan? Yang nggak dilaporin. Kalau mesinnya. Jadi Jadi yuk fixin yuk. Apa-apa. Cari tutor beda.
Jadi kita in-house kita. Dong ini mirip-mirip Iya. sih. Cuman beda tujuan baik kan. Kalau ini nyari wong untuk ikut kendaraannya, kalau ini nyari orang untuk ngajar, ya istilahnya. Iya benar. Kalau di itunya kan sama-sama. Kayak ruang guru itu mirip gak sih itu? Kalau ruang guru itu kan Oh. bukannya udah ada videonya gitu. Ya kalau Cuma orang video kan ya? iya. Iya, dia kan Kayak gitu ya. iya ya Awalnya awalnya sih aku kepikirannya kayak OSOP gitu. Kayak OLX Kalau cari apa enggak? Cari tutor itu ketemu langsung Han Iya ketemu langsung. atau kayak mana? Mikirnya. Oh, jadi berat. kayak Les Gojek private versi gitu. tutor ya? Kayak Iya sih. jadi kayak itu tuh wadah buat kita nyari tutornya gitu. Iya benar-benar. Jadi kalau misalnya kita nak belajar gitu ya, nyari siapa nih tutor yang dekat di sini gitu ya. iya. Kalau misalnya kan Kayak les private nah. kayak Heeh. OLX gitu. Itu kan ketemuan langsung tetap kita. Tapi itu Iya, ada fitur boleh. chat atau telepon, jadi bisa ngechat di sana langsung. Tapi tetap ketemuan, nggak Iya. online. Tapi itu mikir mikir apa? Tutornya itu sampai ke sana enggak kita bahasnya? Apa nih? Tutornya siapa kayak gitu nah mikir-mikir ke sana enggak? Itu Lorem Ipsum. Kayaknya Oh iya. gitu ya. Dummy aja. Itu kan ini kita kaget apa mitra kita gitu. Iya soalnya kalau kayak numpang dong gitu juga kan kita harus nyari driver gitu. Nyari itunya Heeh. orang-orangnya juga. Iya tapi Nggak- kalau cari tutor dia memang di situ lahan. Tapi kalau numpang dong itu kan datanya keluar datanya selalu berganti gitu. Nah, iya. Maksudnya Oh iya. dia di sini, kagetnya dia di sana, kaget dia di sana lagi gitu, pindah-pindah. Tapi kalau cari tutor pasti di situlah gitu, ibaratnya. Ya kalau itu dari penggunanya sih. Iya. Berarti kita in-house ya? Iya. Fix nih? Boleh. Bismillah. Fix ya, bismillah. Bismillah. Terus tuh judulnya tuh cari tutor tuh bagus-bagus dikit gak sih namanya? Atau cari tutor? Aku nggak kepikiran namanya. Ya pakai cari tutor dulu. Kayak numpang dong kan, asik tuh. Cuma tingkat keselamatannya tuh. Namanya cari tutor dong. Wow. Wah. Final topic. Kok yang akan sih? Yang ini enggak? Yang diambil. Yang digunakan. Yang digunakan atau yang diangkat atau apa? Jelas. Nah, sekarang langsung mulai paragraf. Langsung deskripsi dak. Boleh. Mungkin pertama deskripsi sistem itu ya. Kedua lingkupannya ya kan. Lingkupannya itu mulai dari mana atau terus grade-nya atau dari SD, SMP, TK atau kayak mana gitu. TK. Siapa tahu kan ada. Boleh. Orang tua muda kan yang TK ini belum belajar. Masih main-main. Bisa tuh. Mungkin tulis deskripsi singkat gitu dong. Kayak mana? Atau langsung paragraf enggak? Kita langsung beda. Langsung, Bay. Kita awali dulu. Cari tutor ini apa? Cari tutor ini wadah untuk apa tadi kan? Tutor. Untuk apa? Untuk membantu siswa yang sedang mencari guru privat ya. Siswa, berarti lingkupannya siswa. Siswa mahasiswa bisa sih. Kalau kayak mahasiswa mau belajar bahasa Inggris atau gimana kan? Berarti orang beda sih, biar luas. Iya. Pelajar. Orang beda sih. Maksudnya itu kayak bukan pelajar bisa
bisa ikut tutor gitu nah, ya kan? Orang yang mau kerja gitu kan. Itu kan bukan pelajar lagi tuh. Oh iya. Tapi dia masih bisa nyari tutor gitu. Jelas tuh pelajar atau umum. Dengan tutor. Sesuai dengan bidang yang ingin dipelajari gitu. Sesuai dengan lokasi juga dah Han. Oh iya, dan lokasi. Soalnya ketemu langsung. Terlalu ini tidak sih itu langsung baik tuh dengan bidang keahlian dan lokasi. Kalian tutor dan lokasi gitu. Ya udah sih. Kayak gitu bebas. Yang berdekatan. Agak celana gitu. Ya nanti dirangkai lagi lah. Ya benar. Kasarnya kan. Selanjutnya Nulisan di otak dulu deh. Ya, udah ngomong-ngomong nih. Ngomong dah. Dapat dilakukan secara langsung. Oke. Oh, secara ini dapat dilakukan langsung ke rumah yang ini dah sih, yang mencari tutor itu apa itu namanya? Nah, kalau tempatnya secara kan offline. bisa User ya sih. bisa janjian ya. Mungkin bisa di Iya, kafe bisa atau janjian di gitu. Benar-benar. tempat gurunya. Sudah sampai sini kan tugasnya apa ada lagi? Ke rumah pelajar, ke rumah. Bahasanya apa ya pembeli? Ke rumah. Apa ya? Yang mesen itu bahasanya apa? Pemesan. Customer. Customer. Dilakukan misalnya proses kerja private dapat dilakukan di mana saja sesuai kesepakatan dah sih. Nah, Jangan iya, ke gitu rumah. Di lokasi yang disepakati. Iya. Kayak itu beda sih. Di lokasi yang disepakati atau di tempat yang disepakati. Dilakukan di lokasi yang disepakati. Itu rumahnya apa beda? Nah itu dilakukan sesuai lokasi yang disepakati. Mantap. Itu untuk grade-nya kayak mana tadi? Mulai dari apa atau umum bener-beneran umum gitu? Soalnya kan kayaknya harus dibagi-bagi deh. Iya harus dibagi ya. Soalnya tidak mungkin satu orang bisa umum. Bisa semua tingkatan. Susah nyarinya kayaknya. Benar-benar. Kalau gimana? Si tutornya itu tingkatan tutornya Han. Oh keahliannya. Benar-benar. Kayak kan nggak mungkin tuh satu tutor bisa ngajar kuliah, ngajar SMA. Ada lagi kah? Bentar dulu. Tugas sampai sini aja. Oh, ada lagi lanjut. Belum
pikir bentar. Untuk administrasinya gimana? Pemesanannya kayak mana gitu? Ya kayak sistem apa tuh pemesanan administrasinya tuh melalui apa gitu? Itu dibahas juga lah langsung. Gojek kan. Oh, kalau aku nih kepikirannya kayak OLX. Kalian pernah pakai tidak sih? Iya pernah. Nah itu kan jadi ya kalau untuk pembayaran langsung gitu ke pembayaran sama negosiasinya langsung ke pengajarnya. COD. Iya. Berarti Kalau di administrasinya itu sistem kita melalui itu menyediakan untuk fitur chat atau telepon. benar. Jadi Berarti pengajarnya tuh bisa siapa baik? Biasa siapa? Semua orang bisa jadi sesuai bidang pengajar. keahlian dah. Itu lah dipisah belum kan? Ya maksudnya kita misal aku nak ngajar matematika bisa baik berarti di situ. Iya, kalau ada bisa bagus baik. kayak dikasih bintang 1. Tapi kan paling dari penggunanya itu ada kesepakatan apa skill yang mau apa yang mau dipelajari, sampai mana dipelajarinya gitu. Nah kalau kita mampu langsung bisa di accept gitu. Oh iya. Boleh. Dan juga berarti jadi masih ada diskusi antara pengajar sama penggunanya sebelum setuju gitu. Berarti kita ada pusing-pusing mikirin kualifikasi pengajarnya ya. Nah itu yang aku tanya tadi. Jadi kayak apa ya? Ya jadi harus verifikasi tuh kalau nak jadi pengajar itu. Oh iya Mak, paling kalau pengajar verifikasi kayak KTP gitu data-datanya. Kayaknya ini dah sih kayak dia background studinya dah sih. Nah boleh. Ya, jadi ada pendaftaran dulu buat pengajar ya. Atau kayak LinkedIn. Ya bisa. Udah studi. Ya. Sosial media dong. Kan bisa tinggal di-include kan itu. LinkedIn dan lain-lain. Jadi gimana? Jadi kayak mana tadi? Pengajar diverifikasi dulu. Iya, diverifikasi dulu. Ya, tulis dulu. Gimana kata-katanya? Kayak mana ya? Yang penting input data-data gitu sih. Jadi pendidikannya. Intinya ini dah sih, tutornya tuh udah terverifikasi. Atau kalau ada sertifikat gitu. Nah, sertifikat. Iya. Berdasarkan bidang apa? Bidang yang diambil gitu. Itu nanti chat dulu atau kayak ada pilihan kayak ada IPA, ada IPS. Atau chat dulu nih, ada tutor IPS gitu. Mungkin dibuat kategori bedis. Kategori ya. Ada kategorinya. Oke. Nanti tutornya itu daftar, misalnya dia tuh kualifikasinya di IPA matematika gitu. Itu yang terus level maksimalnya sampai SMA atau SMP gitu. Iya. Iya, itu jangan lupa tuh untuk level tadi, kan belum tuh. Gimana tuh? Terus tulisnya gimana, Bi? Apa lagi ya? Kategori tadi.
Iya, kategori tadi sih. Tulis dulu. Keahlian dibagi berdasarkan beberapa kategori. Apa baik kategori? Kualifikasi itu kategori berapa? Biar Bidang keahlian. Kualifikasi. Enggak apa sih? Kualifikasi meliputi bidang keahlian dan kategori. itu. Berarti kan dia bisa guru bahasa untuk SD misalnya. Keahliannya bahasa, levelnya SD. Udah ya. Apa lagi yang mau dibahas? Berarti kalau karena- verifikasi itu ada tes lagi nggak ya? Nah, iya ya. Mungkin adanya Harus dites apa? juga ya? Tes awal itu ya Mhm. untuk verifikasi gitu. Untuk Iya, memastikan mungkin kalau emang interview online mungkin. Nah, itu tambahin di tuh yang untuk tutor diharuskan untuk memverifikasi diri terlebih dahulu Oh, kualifikasinya melalui itu apa virtual interview atau tes lagi gitu. mungkin dibuat tes tulis beda bisa. tes tulis ya. berdasarkan kualifikasi. Jadi setelah dia daftar ngisi keahlian, level, terus dikasih soal tes. Nah, jadi ada beberapa tahapan ini. Ada HRD. Sampai jam berapa ini? Kayaknya udah banyak yang itu. Udah selesai. Nah, itu ada ini apa pengumuman. Bagi yang mau sholat silakan sholat dulu dan mungkin sambung lagi. Baik, Kita break dulu ya. sudah kita istirahat salat dulu lah ya. Dan juga ini kayaknya udah ini udah mencakup semua sih. Tapi harus ditambah lagi. Yang Belum, kita masih butuh ada apa? kayaknya. Deskripsi terus apa lagi? Udah, sebenarnya deskripsi lah ya Hah, cuma dulu. deskripsi. Harusnya. Emang yang lain 2 paragraf kan deskripsinya. Iya, Minimal. minimal 2 paragraf. Minimalnya 2 paragraf. mungkin 3 ya. segini dulu ya. Ntar apa tuh bisa disambung lagi. Mungkin pakai Zoom sendiri mungkin ya. Oh, ini kita keluar Iya. Tapi ini Jam udah waktunya atau didiamin 4 jam. Masih 4 jam sih. ini atau diam kan, Bay? Habis kota Diam. dak. Nah makanya. Iya ya. Bentar itu. Juga pastikan ini siap malam minggu untuk deskripsi dan mulai berbagai cara dan stakeholder untuk hari Rabu. Apa katanya? Berarti malam minggu tuh udah siap deskripsinya gitu ya. Itu Oh jadi iya, boleh. Jadi gimana? Kita diamin dulu aja atau oh itu tuh kalau udah siap silakan lihat saja, tidak usah pamit dengan saya. Lid, silakan. Nah, jadi bisa disambung lagi di Zoom kita deh sih. Iya sih. Iya. Ya. Itu bisa disambung lagi dah Cam. bisa di pause. Record. Ah, oke mantap. Dah. Tutup dong. Jadi cari tutor ini Nah, gedein lagi. Mic do. Mic dong. Duh, mic. Besain. Ya gede-gede. adalah aplikasi yang mempertemukan pelajar atau umum dengan tutor private sesuai dengan bidang dan level keahlian tutor dalam lokasi yang berdekatan. Selanjutnya, proses belajar private dapat dilakukan sesuai lokasi yang disepakati. Untuk tutor, diharuskan untuk memverifikasi diri terlebih dahulu terkait kualifikasinya. Kualifikasi meliputi bidang keahlian dan level yang akan diajar.
Verifikasi dilakukan melalui scan dokumen dan tes tertulis. Untuk saat ini sampai di sini deskripsi dari cari tutor ini. Nanti mungkin akan dilanjutkan lagi dengan pertemuan berikutnya. Oke, mari kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih Aldo. Ini mau di-post atau di-stop Dengan ini? Stop kayaknya. Stop Han. ya, Atau Bapak kan boleh dua video atau video dah. Di mana? Kalau enggak diedit aja kayak disambung. Iya. Nah, boleh. Ya, Oke. yuk sholat yuk. Ayo kantin.